Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ril Absor dari kelas MPIB semester 3 dengan nomor NIM 2010409035. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai skripsi yang berjudul Peranan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan bagi Kepala Madrasah dalam Pengambilan Keputusan di Madrasah Sanawiyah atau MTS Diniyah Putri Lampung oleh Aprilia Gristi Wulandari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peran kepala madrasah mengenai sistem informasi manajemen, kita perlu tahu dulu mengenai definisi atau pengertian dari sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, sistem adalah sekelompok unsur yang di dalamnya sudah tersusun rapi dan unsur-unsur tersebut saling berhubungan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi merupakan sekumpulan data yang telah diorganisasi dan memberikan makna tertentu bagi para penggunanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian manajemen merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dari ketiga pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen meliputi perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam lembaga pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya terkait kerangka pikir. Peranan sistem informasi manajemen bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan akan terlaksana lebih baik jika ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologinya. Nah, berikut adalah kerangka pikir mengenai sistem informasi manajemen bagi kepala madrasah. Yang pertama, input itu meliputi manusia, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Kemudian yang kedua, proses meliputi pengumpulan data, pengelolaan data, dan pemeliharaan data. Dan kemudian output itu meliputi keputusan. Nah, selanjutnya adalah profil perguruan diniyah Putri Lampung. Nah, ini merupakan objek yang akan kita gunakan sebagai sistem informasi manajemen bagi kepala madrasah itu sendiri. Nah, perguruan diniyah Putri Lampung adalah pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem pondok pesantren khusus putri berlokasi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Nah, pondok ini berjarak 10 km dari kota Bandar Lampung arah barat jurusan Kota Agung. Tujuan dari perguruan diniyah putri adalah untuk mencetak kader-kader muslimah yang mampu menjadi ibu pendidik di tengah masyarakat. Selain itu, juga dapat aktif dan bertanggung jawab serta terampil dalam pendidikan dan kegiatan lainnya. Perguruan ini pada awalnya didirikan oleh Gerakan Mubalik Islam atau GMI Lampung yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII Perwakilan Lampung sebagai realisasi kaderisasi yang diwujudkan dengan lembaga pendidikan. Adapun pendidikan ini terbagi mulai dari tingkat PAUD, MI, MTS, dan MA. Nah, untuk tingkat MTS sendiri, yakni MTS Diniyah Putri Lampung, sudah berstatus terakreditasi A dan berdiri pada tahun 1974 dengan menerapkan sistem pendidikan terpadu, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan asrama. Adapun tujuan pendidikan MTS Diniyah Putri Lampung adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, kemudian visi dari MTS Diniyah Putri Lampung sendiri yakni bertakwa, cerdas, terampil, disiplin, sehat,
berwawasan lingkungan, dan cinta akan tanah air. Nah, selanjutnya peranan sistem informasi manajemen atau SIM pendidikan bagi kepala madrasah. Nah, MTS Diniyah Putri Lampung terdapat beberapa bidang yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Bidang-bidang tersebut adalah bidang kurikulum yang dikoordinasi oleh Bapak Sobur Nazarudin, bidang kesiswaan oleh Ibu Hidayati Rusdi, bidang sarana prasarana oleh Bapak Supriyadi, bidang tata usaha oleh Ibu Lilis Sutiawati, serta bidang tata pendidik dan kependidikan oleh Ibu Dewi Fitriani. Semua koordinator tersebut bekerja dalam rangka untuk membantu pengambilan keputusan oleh kepala madrasah. Sistem informasi manajemen pendidikan digunakan dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing koordinasi. Nah, penulis juga sudah menjelaskan di bagian sebelumnya bahwa sistem informasi manajemen pendidikan di MTS Diniyah Putri Lampung dapat dilihat melalui website sekolah, data simpatika, emis, dan lain-lain. Nah, ini merupakan termasuk bagian software atau perangkat lunak yang tadi dijelaskan di dalam kerangka pikir. Kemudian peranan SIM atau sistem informasi manajemen pendidikan pada aspek kurikulum. Pada aspek ini, penulis mengajukan instrumen pengumpulan data kepada Pak Sobur Nazarudin sebagai koordinator bidang kurikulum. Instrumen tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang kurikulum, sehingga dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan dalam aspek kurikulum. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Sobur Nazarudin dalam wawancara penelitian, bahwa ya, sistem informasi itu sangat dibutuhkan oleh sekolah, apalagi untuk kegiatan penerimaan siswa baru contohnya. Kan perlu sistem informasi untuk mempermudah semuanya. Itu menurut Bapak Sobur Nazarudin ketika dalam wawancaranya. Kemudian peranan SIM atau sistem informasi manajemen pendidikan pada aspek tenaga pendidik dan kependidikan. Pada saat ini pendidikan sedang mengalami kebangkitan dalam segi informasi. Penggunaan sistem informasi teknologi dalam pendidikan sudah lazim digunakan di sekolah-sekolah. Meskipun penggunaan sistem informasi manajemen juga mulai digunakan di sekolah-sekolah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sistem informasi manajemen yang saat ini paling dikenal oleh pengelola sekolah adalah database dari pemerintah yang diisi setiap waktu untuk kepentingan pendataan pendidikan oleh pemerintah seperti Dapodik dan Padamu Negeri. Menurut wawancara yang dilakukan dengan operator ENIS MTS Diniyah Putri Lampung, bahwa sistem informasi manajemen ini sangat membantu dalam bidang pendidik dan kependidikan. Contohnya untuk laporan ke pemerintah melalui EMIS yang biasanya disebut Dapodik. Sistem informasi ini juga bisa membantu memberikan informasi untuk memberikan beasiswa dari pemerintah, data siswa gaji orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan sistem informasi manajemen pendidikan pada sarana prasarana. Hasil dari wawancara dengan Waka Sarana Prasarana, yakni Pak Supriyadi, bahwa saya merasa terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen ini. Contohnya untuk mengecek sarana apa saja yang butuh diperbarui, nanti bisa dicek di komputer. Kalau ada yang perlu diperbarui, mengajukan proposal pada yayasan sesuai data yang ada. Itu menurut paparan dari, atau itu menurut perkataan hasil wawancara dari beliau. Selanjutnya, peranan sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Kegiatan pengambilan keputusan kepala madrasah tidak begitu memutuskan keputusan apa saja yang diambil. Kepala madrasah membutuhkan informasi karena dengan informasi dalam pemecahan masalah dapat lebih efektif dan efisien. Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MTS Diniyah Putri Lampung, yakni saya sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen yang ada, karena lebih mudah untuk mendapatkan data
jika diperlukan, tidak hanya untuk memperoleh data, untuk berkomunikasi dengan pihak luar maupun wali juga lebih mudah dengan adanya sistem informasi manajemen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.